pada hari ini kita mulai membuka pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati dari PDI Perjuangan. Partai sangat menginginkan hanya satu, yang paling utama itu kandidat ini harus memiliki integritas yang tinggi. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kabupaten Nganjuk membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati atau Bacabub dan Bacawabub Nganjuk untuk pilkada serentak di tahun 2024 ini yang dimulai sejak Rabu 16 April 2024 hingga 25 Mei 2024 mendatang. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono menyampaikan penjaringan ini sesuai dengan hasil rapat sebelumnya, di mana dalam pendaftaran dan penjaringan ini diketuai oleh KRT Nurwati Rekso Hadi Nagoro, politisi senior PDIP Nganjuk yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. Terkait dengan kader internal PDIP Nganjuk yang telah muncul dan dimungkinkan bakal maju sebagai kandidat berebut rekomendasi DPP PDIP, Mas Tadit menyebut adalah Marhen Jumadi, Gondo Haryono, dan Ida Bagus Nugroho. Sedangkan terkait dengan dirinya yang juga digadang-gadang maju sebagai AG1, Mas Tadit yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Nganjuk ini mengaku memilih menjadi penjaga gawang DPC PDIP Kabupaten Nganjuk. Sedangkan terkait dengan koalisi untuk pilkada mendatang, senada dengan yang telah disampaikan oleh Ketua DPC PKB Ulum Bastomi dan Ketua DPC Gerindra Nganjuk Jianto, DPC PDIP Nganjuk memang sudah membangun komunikasi politik untuk arah koalisi. Komunikasi politik itu juga dibangun oleh DPC PDIP Nganjuk dengan Hanura dan Nasdem. Dengan kata lain, koalisi di tingkat daerah tidak harus selaras dengan koalisi di tingkat pusat pada Pilpres kemarin. Oke, terima kasih. Ini sesuai dengan agenda kita bahwa dulu sebelum Lebaran, mungkin kurang 4-5 hari kita sudah melakukan rapat di DPC. Salah satu agenda itu memutuskan bahwa membentuk panitia penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Dan kemarin kita sepakati karena ada momentum Idul Fitri, sepakati bahwa ini secara resmi nanti kita buka setelah Hari Raya Idul Fitri. Setelah kita melakukan rapat sore sekaligus koordinasi lewat Zoom, baik itu DPP, DPD, disepakati pada hari Rabu 17 April kita mulai membuka pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati dari PDI Perjuangan. Mulai hari ini. Ini artinya kan penjaringan baik dari internal maupun eksternal gitu. Betul. Kalau dari internal sendiri, apakah PDIP sudah memiliki nama-nama? Sementara ini yang sudah muncul, tapi nanti kita tunggu resminya mereka mendaftar ke kita. Sementara ini kan sudah muncul di beberapa media, baik media online maupun media lainnya. Itu yang pertama yang sudah muncul Pak Incumbent, Pak Marhen Jumadi, kemudian Pak Gondo Haryono, juga Mas Ida Bagus. Sementara dari internal yang sudah muncul. Tapi kita tunggu sampai resminya mereka daftar yang kita rencanakan nanti sampai tanggal 25. Ketua sendiri secara pribadi baik dari kalangan grassroots juga banyak yang menginginkan maju. Tanggapan jenengan Ketua? Ini sekali lagi terkait dengan saya selaku Ketua DPC, saya penjaga gawang. Sebelumnya kami juga ucapan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah memberikan. Tapi mungkin makomnya saya itu bukan di sini. Mungkin saya di legislatif sebelahku penjaga, penyeimbang dari kekuatan di eksekutif. Terkait dengan komunikasi, kemarin saya berbicara dengan Ketua DPC PKB dan DPC Gerindra.
itu sudah melakukan komunikasi politik. Dari PDIP sendiri seperti apa sebenarnya? Sudah. Kita juga sudah melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ada di Kabupaten Nganjuk. Termasuk juga dengan Gerindra, juga dengan PKB. Kami juga komunikasi dengan Hanura, komunikasi dengan Nasdem. Sudah mencoba kami komunikasikan. Nah, ini tinggal kita nanti mengerucutkan hasil komunikasi ini, karena waktu terus berjalan, maka ini nanti harus kita kerucutkan kira-kira nanti yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama koalisi semacam itu nanti tergantung waktu perjalanan kita. Berarti kalau koalisi itu tidak selaras dengan pusat, tidak apa-apa nggih? Tidak ada perintah harus sesuai dengan seluruh yang ada di koalisi di pusat. Kita dinamis saja. Di Kabupaten Nganjuk mungkin yang pas kita dengan partai ini, kita dengan partai ini, walaupun PDI Perjuangan ini sudah bisa mengusung sendiri, tapi kita tetap menjalin koalisi komunikasi dengan partai-partai politik yang ada di Kabupaten Nganjuk dan tidak harus sesuai dengan koalisi yang ada di pusat. Kalau dari eksternal sudah ada berapa nama yang sudah komunikasi dengan PDI? Ini secara teknis yang dari eksternal kemarin itu kita percayakan kepada panitia, karena panitia itu kan sudah menjaring calon-calon potensi yang memungkinkan nanti untuk bisa kita daftarkan di pemilihan data. Sehingga itu nanti dari panitia aja. Kira-kira dari pihak eksternal itu siapa yang sudah komunikasi. Terus kalau arahan dari DPP mungkin dengan dinamika saat ini ada kriteria khusus atau seperti apa untuk baca yang dari PDI? Ada, yang jelas itu kita introspeksi dari pilpres kemarin. Kenapa bisa sampai seperti itu? Sehingga jangan sampai terjadi kegagalan-kegagalan dalam pilihan bupati, wali kota maupun gubernur. Hanya sebatas itu. Sehingga koalisi ini dengan siapapun sangat dimungkinkan. Pendaftaran baik dari internal maupun eksternal mempunyai kesempatan yang sama dalam perebutan nanti mendapatkan restu dari partai. Sehingga siapa nanti yang paling memungkinkan, karena setelah ini selesai 31 Mei kita dapatkan, kita kirim ke DPP, setelah itu nanti akan survei. Survei itu akan menentukan sekali siapa yang paling cocok, siapa yang paling dikehendaki oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk dari sisi apapun, baik popularitas, elektabilitas maupun yang lain. Kalau tanggal keluarnya rekom itu belum ada kepastian. Belum ada. Nah, jelas karena pendaftaran itu di KPU Agustus, ya kemungkinan ya Juli lah kemungkinan Juli itu sudah keluar rekon dan siap kita daftar. Dan pendaftaran ini tidak hanya bupati tapi juga wakil bupati nanti kita sandingkan, dan tidak ada uang mahal. Pendaftaran ini tidak ada uang mahal. Siapapun bisa ngambil asalkan serius. Jadi jangan asal ngambil kemudian terus tidak serius. Kuotanya tidak dibatasi. Tidak dibatasi, tapi sekali lagi dengan catatan harus serius. KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro selaku Ketua Panitia Penjaringan Bajabub Nganjuk DPC PDIP Nganjuk menyampaikan tidak ada syarat-syarat khusus bagi kandidat yang hendak mendaftar. Namun yang terpenting memiliki integritas yang tinggi untuk membawa Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik lagi. Syarat-syarat khusus, mungkin ada syarat-syarat untuk calon bupati maupun wakil bupati yang dijaring dari PDIP? Bukan, partai sangat menginginkan hanya satu. Yang paling utama itu kandidat ini harus memiliki integritas yang tinggi. Saya kira cuma itu saja. Kalau yang lain mengenai persyaratan formal yang lainnya, pada umumnya seperti itu, bahwa semua harus berijazah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, standar kalau itu ya. Tapi bagaimanapun syarat khusus dari PDI ya kualitasnya harus memiliki integritas yang tinggi. Kita butuh bupati yang mampu membawa Nganjuk berubah jauh lebih baik dari hari ini. Itu sebetulnya yang pertama.
PDIP sendiri berarti menginginkan bupatinya internal kader kan? Itu tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa tidak ada pemisahan eksternal atau internal. Yang penting siapa yang mendaftar dan memiliki integritas yang tinggi, DPP akan merekomendasi. Jadi tidak perlu dibedakan ada internal eksternal, tidak usah. Yang ada adalah calon Bupati Nganjuk yang akan membawa perubahan bagi masyarakat Nganjuk melalui PDI Perjuangan. Saya kira itu tadi implisit penjelasannya Pak Ketua demikian. Ya. Hingga hari ini ada nggak yang sudah mengambil formulir pendaftaran balon tersebut? Hari ini kan baru kita mulai. Ya, jadi belum. Baru dimulai, baru dibuka Pak Ketua tadi. Jadi kita baru menunggu. Ada informasi ada 2 kandidat yang akan mendaftar hari ini, apakah benar Pak? Saya belum tahu. Apakah mereka mau mendaftar atau belum tahu. Sebenarnya kalau yang ngomong seperti itu bukan cuma 2, beberapa, tapi kan semuanya masih teleponan, jadi belum boleh dianggap. Kecuali kalau dia sudah datang betul mengambil, ya barulah ya. Akankah perebutan rekom Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menjadi baca wabub Nganjuk pada Pilkada 2024 ini diwarnai dengan trik dan intrik serta jurus-jurus maut tertentu? Mengingat sejumlah kandidat baik internal maupun eksternal partai mulai bermunculan. Selain itu, DPC PDIP Nganjuk berhasil meraih 11 kursi di DPRD pada Pileg kemarin, sehingga tanpa koalisi pun mampu mengusung calon sendiri. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.